Udah kelihatan ya untuk soalnya ya? Kok teman saya belum kelihatan ya? Oh, belum kelihatan. Yang Intan kelihatan nggak? Hilang lagi, Kak. Pegang lagi ya. Share screen. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Oke, udah. Nah, soalnya buatlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan worksheet transaksi berikut ya. Isinya periode Januari 2019. Transaksi tanggal 1, Nyonya Tika melakukan investasi untuk usaha salon sebesar 90 juta rupiah. Diberi nama Salon Tika. Jurnal umumnya, nah kita kerjain bareng-bareng ya. Jurnal umumnya apa di sini? Di debit apa di sini? Modal ya? Modal usaha ya pertamanya. Di debit. Di debit loh. Ini sisi perusahaannya ya. Dia kan dapat suntikan dana nih, dapat kas, berarti di debit kas. Kas di debit. Kas di debit, lalu kreditnya itu adalah modal usaha. Ya. Lalu sini keterangannya apa? Setoran modal awal. Nilainya berapa tadi nilainya? Nilainya 90 juta rupiah. Sini kita tulis 90 juta. Di kredit juga sama 90 juta. Oke, lalu transaksi tanggal 2 dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon senilai 5 juta rupiah. Ya, jadi di tanggal 2 itu dia beli perlengkapan dan peralatan. Nah, baiknya kita untuk mencatatnya itu sendiri-sendiri ya. Peralatan ditulis di sini, misalnya peralatannya berarti di debit ya, di sini nilainya 30 juta. Kemudian perlengkapan salon 5 juta. Nah, kita tulis sini perlengkapan 5 juta. Nah, ini kalau tidak ada keterangannya ya, tidak ada keterangan pembeliannya melalui apa, melalui cash atau melalui utang, berarti melalui kas secara tunai. Dikira adalah tunai sebesar 35 juta rupiah. Keterangannya apa? Kita tulis saja sini membeli perlengkapan dan peralatan. Lalu transaksi tanggal 3 Yang mana? Depan. dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta rupiah. Namun untuk pembayarannya di sini secara tunai dan sisanya kredit. Ya. Jadi di debit itu perlengkapan senilai berapa tadi? 2 juta rupiah ya. Lalu pembayarannya melalui apa? Oh, melalui kas, melalui tunai sebesar 800.000. Sisanya melalui kredit. Nah, di sini berarti apa? Utang ya, namanya utang usaha. Usaha sisanya. Nah, keterangannya apa? Tulis membeli perlengkapan. Kemudian untuk transaksi tanggal 4 dibayar sewa gedung bulan Januari senilai 100.000 rupiah. Dibayar sewa gedung. Bayarnya melalui apa? Melalui kas ya. Jadi ketika sewa gedung itu kan udah keluar kas. Berarti di debit adalah beban sewa, lalu di kredit adalah kas. Karena langsung dibayar pada saat itu juga. Senilai 100.000 rupiah. Keterangannya adalah membayar sewa. Kemudian tanggal 5 memasang iklan di koran dan membayar biayanya sebesar 1
juta rupiah. Ya, kita catat sebagai beban sewa di kredit, beban iklan. Beban iklan ya. Iklan di kredit. Pembayarannya melalui apa? Melalui tunai ya, pada Iya. kas sebesar 1 juta rupiah. Keterangannya membayar iklan. Kemudian transaksi tanggal 6 menerima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta rupiah. Di sini kita mencatatkan pendapatan. Kalau untuk pendapatan, saldo normalnya itu kan di kredit ya. Jadi kita tulis ini pendapatan jasa. Pendapatan jasa salon ya, jasa salon. Pendapatannya diterima melalui apa? Dibayar secara langsung, berarti akunnya adalah kas. Rupiah. 10 juta. Keterangannya apa? Menerima pendapatan jasa. Kemudian tanggal 15 beban gaji. Beban gaji ya, membayar gajinya ini kan langsung dibayarkan ya. Berarti di kredit itu adalah kas. Tadi berapa tadi? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Oke, keterangannya membayar gaji karyawan. Lalu transaksi tanggal 17 menerima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta rupiah. 5 jutanya itu secara tunai, sisanya dibayar nanti nih tanggal 8 Februari, bulan depan baru diterima. Berarti kita catat pendapatan jasa salon di kredit. Pendapatan jasa di kredit, kemudian apa? Kemudian terus pembayarannya melalui kas dan piutang usaha ya. Piutang usaha. Nah, tadi berapa tadi? 15 juta rupiah. Jadi bayar kas berapa? 5 juta. Sisanya dibayar secara kredit. Nah, keterangannya menerima pendapatan jasa. Lalu transaksi yang terakhir tanggal 20 membayar rekening listrik dan telepon. Ini pasti secara dibayar melalui secara tunai. Kita tulis di sini beban di debit beban listrik dan telepon. Lalu di kredit adalah kas. Berapa? 2.500.000 ya? Iya benar. Iya, 2.500.000. 2.500.000. Membayar listrik dan telepon. Nah, sama ya. Kalau sama berarti Ya, udah Kak. benar. Insya Allah udah benar kalau sama. Oke, ini adalah jurnal umumnya ya, catatan. Setelah jurnal umum, kita coba golongkan ke buku besar ya. Ke buku besar. Misalnya, jadi di buku besar ini kita coba untuk merangkum semua transaksi itu ke masing-masing akun. Misalnya ini kita cari ya. Buku besar kas misalnya kita cari mana yang ada kasnya sini. Oh, tanggal 1 ada kas deh. Setoran modal awal. Kita catat, masukkan di buku besar. Setoran modal awal. Modal awalnya berapa? 90 juta. 90 juta. 90 juta. Berat sini 90 juta. Di debit. Lalu modal usaha.
kita cari modal. Oh, di sini buku besarnya ya. Ya. Keterangannya kita tulis sama setoran modal, di mana di kredit 90 juta. Kemudian tanggal 2 ada peralatan sebesar 30 juta. Kita cari nih peralatan, mana ya peralatan? Nah, di sini peralatan. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Peralatan 30 juta. Sorry, sini tadi lupa, tadi nggak ditulis ya. Lalu perlengkapan, kita cari buku besar perlengkapan. Nah, nilainya berapa untuk perlengkapan? 5 juta. 5 juta di mana tadi? Di debit ya, 5 juta. Lalu kas 35 juta. Di mana di kredit. Kita cari akun kas, tulis membeli perlengkapan dan peralatan. Di debit sebesar 35 juta, di kredit sebesar 35 juta. Ini yang transaksi tanggal 2, lalu transaksi tanggal 3 membeli perlengkapan ya, kita cari akun perlengkapan. Sebesar 2 juta. Di mana? Di debit ya, di debit. Saldonya berapa? Nah, saldonya ini berarti kalau awalnya di debit, terus ada yang masuk lagi debit, berarti dia menambah. Saldonya jadi 7 juta. Kemudian kita catat kas 800.000. Di kredit. Apa ini? Kas 800.000. Kas 800.000. Lalu utang usaha di kredit. Nah, kita cari utang usaha. Tanggal berapa ini? Tanggal 3 ya. Sebesar 1.200.000 di kredit. Oke. Lalu tanggal 4 membayar beban sewa secara tunai. Nah, kita cari akun beban sewa tanggal 4 ya. Tanggal 4 membayar sewa di debit sebesar 100.000. Lalu kas di kredit 100.000.
sorry, ini 800.000 ya. Berarti ini saldonya berapa ini saldonya? Membeli perlengkapan. Oh, sorry, ini harusnya di kredit ya, 35 juta karena kan mengurangi kas. Nah, saldonya berarti dia mengurangi 90 juta kurangi ini 50 juta, lalu 55 juta dikurangi 800.000. Lalu 54 juta terus 1.000 dikurangi 100.000. Jadi saldonya adalah 54 juta 100 ya. Oke. Lalu transaksi tanggal 5 membayar beban iklan secara kas. Nah, kita cari akun beban iklan. Membayar beban iklan. Di debit sebesar 1 juta rupiah. Lalu kas di kredit sebesar 1 juta rupiah. Rp1.000.000. Saldonya mengurangi ya, jadi 53.100.000. Nah, tanggal 6 menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta rupiah. Menerima pendapatannya ini melalui tunai ya, jadi berpengaruh pada akun kas. Kita cari akun kas, lalu kasnya berapa? 10 juta. Oke. Kita catat 10 juta di debit. Karena saldonya debit, maka dia menambah. Lalu pendapatan jasa ya, kita cari akun pendapatan jasa. Transaksi tanggal 6. Sebesar 10 juta di kredit. Oke, beban gaji ya, ini membayar gaji karyawan secara tunai. Berarti normalnya beban gaji itu di debit. Kita cari akun beban gaji. Nah, tanggal berapa sih? Tanggal 15. 4 juta ya di debit ya. 4 juta. Saldonya 4 juta. Dibayar melalui apa? Melalui kas, jadi berpengaruh pada akun kas. Kita cari akun kas. Tanggal berapa ini? Tanggal 15 betul. Di kredit sebesar 4 juta. Jadi mengurangi saldo 63.100.000 kurangi 4 juta. 50 juta 100.000. Transaksi tanggal 17 menerima pendapatan jasa. Kita cari akun kas. Sebesar 5 juta ya. 5 juta di mana? Di debit ya. Karena di debit maka dia menambah saldo kas. Kemudian berpengaruh pada apa lagi? Piutang usaha sebesar 10 juta rupiah. Kita cari piutang usaha.
piutang usaha di debit. Tanggal berapa? Tanggal 17. Sebesar 10 juta di debit. Lalu pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 15 juta. Kita cari akun pendapatan jasa. Tanggal 17 ya. Benar. Sebesar 15 juta rupiah. 15 juta di kredit. Berarti menambah saldo 10 juta ditambah 15 juta. Saldo akhirnya adalah 25 juta. Lalu tanggal transaksi terakhir, tanggal 20 membayar listrik dan telepon. Nah, kita cari beban listrik dan telepon. Tanggal 20 sudah benar. Di debit sebesar 2.500.000. Lalu berpengaruh pada akun kas sebesar 2.500.000 di kredit. Saldonya berarti mengurangi ya. Mengurangi 64.100.000 kurangi dengan 2.500.000. Saldo akhir kas 61.600.000. Ini untuk pembuatan buku besarnya. Sudah selesai. Nah, setelah langkah ini kita lanjut ke neraca saldo. Atau ini masih ada yang mau tanyakan untuk sampai di langkah ini? Belum ada, Kak. Masih bisa ngikutin yang ini. Masih bisa ya? Oke. Iya, Kak. Bisa. Nah, kita lanjut ke neraca saldo ya. Nah, neraca saldo ini kita mengikhtisarkan buku besar. Jadi kita rangkum semua masing-masing akun dimasukkan semua ke dalam neraca saldo ini. Misalnya ini ya ada akun kas. Nah, kita cari nih kasnya berapa saldo akhirnya? Oh, ternyata 61.600.000. Di mana? Di debit. Kemudian piutang usaha. Kita cari piutang usaha. Debit 10 juta. Lalu perlengkapan. Ini salah ya. Ini harusnya peralatan. Nah, ini perlengkapan 7 juta. Lalu peralatan 30 juta. Lalu utang usaha. Sebesar 1.200.000 di kredit. Lalu modal. Sebesar 90 juta di kredit. Lalu pendapatan jasa. Sebesar 25 juta di kredit. Beban sewa 100.000 di debit. Lalu beban iklan 1 juta di debit.
Lalu beban listrik dan telepon. Rp2.500.000 di debit. Lalu beban gaji. Rp4.000.000 di debit. Nah, oke. Hasilnya ini ya, sama ya, debit dan kredit. Sampai sini udah cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Jelas, jelas. Bentar ya, minum dulu ya. Agak serak. Iya, Kak. Silakan, silakan, Kak. Iya, Kak. Nah, kita udah menyusun neraca saldo ya. Neraca saldo. Nah, setelah kita buat neraca saldo, ini kan masih dalam saldo perkiraan ya. Sedangkan seiring berjalannya waktu kan ada di akhir periode akuntansi itu kan harus disesuaikan dengan kondisi realnya. Untuk menyesuaikan itu kita buat melalui jurnal penyesuaian. Nah, untuk menyesuaikannya ini biasa ada soalnya ya, jadi kita nggak perlu ini ya, nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu khawatir ngapalin. Kita langsung cari-cari sendiri akun-akun apa aja perlu disesuaikan, nggak perlu, karena pasti ada soalnya sendiri lah kalau untuk itu, kalau untuk jurnal penyesuaian. Nah, saya udah coba buat soalnya. Ini yang paling mudah ya, misalnya berdasarkan neraca saldo diketahui data penyesuaian sebagai berikut. Misalnya ada perlengkapan yang masih tersisa pada akhir periode sebesar Rp2.000.000. Nah, kita buat nih jurnal penyesuaiannya. Sebesar Rp2.000.000. Ini masih tersisa ya di akhir periode. Nah, berarti kan kita harus menghitung kira-kira pada periode itu berkurang berapa sih perlengkapannya. Gitu. Nah, cara tahunya adalah kita lihat dulu di neraca saldo ini misalnya. Perlengkapannya di neraca saldo itu kan berapa? Tersisa 7 juta ya. 7 juta. Di neraca saldo perkiraan perlengkapannya itu 7 juta. Sedangkan setelah dihitung lagi ya, mungkin melalui cek opname atau melalui cek fisik barang-barang, ternyata hanya sebesar Rp2.000.000. Nah, kita harus menyesuaikan dengan cara menjurnal ini. Jurnalnya seperti apa? Kita tulis beban perlengkapan ya sebesar berapa? 7 juta dikurangi 2 juta ya. 7 juta sini 7 juta dikurangi ini, dikurangi 2 juta. 2 juta rupiah berarti 5 juta. Jadi kita harus mengurangi beban perlengkapannya itu sebesar 5 juta. Di debit, di kredit itu perlengkapan ya, karena kita juga harus mengurangi saldo perlengkapan yang di sini. Yang di sini kan ada perlengkapan nih. Ini kan nggak boleh 7 juta. Jadi kita kurangi 5 juta biar hasilnya 2 juta. Kita tulis 5 juta. Keterangannya apa ya? Nggak perlu ya? Udah gini aja lah.
Nah, referensinya kita tulis ya untuk memudahkan nanti di buku besar. AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang nomor 2, pendapatan diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar Rp750.000. Ya, jadi dalam setahun perusahaan itu menerima pendapatan dari bank, mungkin seperti pendapatan bunga mungkin ya, selama 2 kali, yaitu tanggal 2 Januari dan 5 Juli. Nah, ini karena kita hanya mencatat untuk transaksi bulan Januari ya, jadi kita cukup catat sekali saja yang ini Rp750.000. Jurnalnya seperti apa? Di debit adalah piutang bunga ya. Mengapa piutang? Karena kan kita belum menerima, perusahaan belum menerima kas. Lalu di kredit adalah pendapatan bunga sebesar Rp750.000. Ayat jurnal penyesuaian. Lalu nomor 3, peralatan memiliki masa ekonomi selama 10 periode dan tanpa nilai sisa. Ya, peralatan itu kan dia kan aset tetap ya, maksudnya bukan aset lancar ya. Aset tetap artinya punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kalau di soal ini masa manfaatnya adalah masa ekonomisnya adalah 10 tahun atau 10 periode. Nah, kita mencatat nih beban penyusutannya peralatan tersebut itu berapa. Nah, kita cari terlebih dahulu ya, nilai peralatannya itu berapa nilainya. Misalnya peralatannya ini kan dibeli 30 juta ya. Benar 30 juta. Berarti 30 juta ini dibagi 10 juta. Ini 10 juta. 10 tahun. 10 tahun. 3 juta ya berarti ya. Untuk penyusutannya itu dalam setahun itu sebesar 3 juta. Nah, akunnya itu apa? Yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 3 juta. Lalu di kredit akumulasi penyusutan peralatan sama sebesar 3 juta. Lalu soal keempat, beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi ceritanya ini masih nunggak nih, perusahaan belum bayar gaji karyawannya gitu ya. Jadi untuk pencatatannya di debit beban gaji sebesar 2.500.000. Nah, biasanya kan kas ya, biasanya ya kalau kita bayarnya itu langsung ke pegawainya itu melalui kas, namun karena ini menunggak, baru dibayarkannya itu periode bulan depan, maka di sini dicatatnya sebagai utang gaji sebesar 2.500.000. Ini AJP. Lalu sewa kantor yang belum dibayar pada Januari sebesar Rp100.000 ya. Ini sama seperti yang di atas ya, jadi dia seperti menunggak beban sewa kantor. Mungkin baru dibayarkannya itu mungkin bulan depan atau bulan-bulan berikutnya. Jadi kita catat sebagai utang sewa. Untuk jurnalnya di debit beban sewa sebesar 100.000. Lalu di kredit adalah utang sewa sebesar 100.000. Oke. Ada yang mau tanyakan ini? Belum ada sih Kak, masih bisa itu, masih bisa memahami. Masih bisa ya, alhamdulillah. Soalnya kan kakak kan bikin ininya kayak kolomnya itu ada beberapa, jadi ada keterangan-keterangannya, jadi kayak kita lebih mudah aja untuk
bisa oh ini tuh di sini gitu. Oh iya iya. Siap Kak. Ya, ya ini aku coba buat urutin gitu biar Iya lebih benar benar. mudah gitu kan, biar lebih gampang ngikutinya karena kalau ini kan memang lebih baik itu kita kerjanya itu harus ada urutannya, harus sesuai urutan gitu. Benar. Nah sekarang Oke. ya masalahnya sekarang itu jumlah penyesuaian itu bolak-balik gitu. Jadi tadi kan kita kan udah buat buku besar, lalu neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kan harus disesuaikan lagi melalui jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita buat jurnal penyesuaian ini, kita balik lagi ke buku besar ya. Jadi dari ayat jurnal penyesuaian ini kita masukin lagi di sini di buku besar. Kita balik lagi ke buku besar. Ya, misalnya beban perlengkapan. Nah, kita cari beban perlengkapannya itu di sini gimana? Beban perlengkapan. Ada beban perlengkapan sebesar 5 juta di debit. AJP di debit 5 juta. Lalu perlengkapan di kredit. Perlengkapan di kredit ini berarti mengurangi ya, mengurangi jadi hanya 2 juta ya. Mengapa 2 juta? Kenapa di sini perlengkapannya 2 juta? Saya ulangi lagi. Nah, ini kembali kita di soal tadi itu ternyata perlengkapannya ini ternyata di akhir periode cuma 2 juta. Jadi pasti setelah disesuaikan itu hanya 2 juta. Kemudian mencatat piutang bunga sebesar 750.000. Kita cari piutang bunga. Piutang bunga di debit 750.000. Tulis AJP. Lalu pendapatan bunga di kredit 750.000. Rp750.000. Lalu beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah. Sebesar 3 juta rupiah di debit. Pada akumulasi penyusutan peralatan. Di kredit sebesar 3 juta. Lalu beban gaji di debit sebesar 2.500.000. Di debit 2.500.000. Di debit 2.500.000. Berarti menambah ya. 4 juta tambah 2.500.000, 6.500.000. Utang gaji di kredit
di kredit sebesar 2.500.000. Lalu beban sewa beban sewa 100.000 di debit. Menambah berarti jadi 200.000 ya saldo akhirnya. Di kredit utang sewa 100.000 di kredit. Kredit ya 100.000. Semuanya. Oke, ini sudah selesai. Kita catat ke buku besar. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita membuat worksheet ya. Jadi di worksheet ini ada neraca saldo, jumlah penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan sampai dengan neraca. Gitu. Nah, untuk laba rugi, neraca ini sebenarnya sudah masuk dalam komponen ini ya, komponen laporan keuangan. Gitu. Nah, untuk worksheet ini mudah cara bikinnya. Tinggal kita pindahkan saja untuk angka-angkanya. Misalnya seperti di neraca saldo. Kita cari tadi neraca saldonya di sini ya. Kas piutang usaha perlengkapan peralatan. Utang usaha modal sampai beban gaji. Udah urut belum ini? Udah urut ya? Kalau udah urut kita langsung aja ya, langsung di kopas aja. Di kopas. Udah sama ya. Kita jumlah untuk mengecek apakah sudah balance atau belum. Oke. Sama ya, 116.200.000 untuk neraca saldo. Nah, ini kan masih dalam perkiraan. Neraca saldo dalam perkiraan. Maka kita buat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Untuk mengisi angka-angka di sini kita kembali lagi ke melihat ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita cari apa yang tadi yang kita sesuaikan, kayak tadi kan aku sempat nyatet ya di referensinya AJP. Cari aja ini AJP. Oh, ini ada beban sewa gitu. Beban sewa sebesar 100.000 misalnya. Ya, 100.000. Cari di sini beban sewa 100.000. Lalu beban gaji 2.500.000. Beban gaji. Beban gaji di mana tadi? Di debit ya, 2.500.000. Lalu beban perlengkapan di debit sebesar 5 juta. Di sini ya, 5 juta. Lalu piutang bunga di debit 750.000.
Piutang bunga di debit 750.000. Lalu apa lagi? Masih ada ya? Pendapatan bunga di kredit sebesar 750.000. Pendapatan bunga ya, pendapatan bunga di kredit sebesar 750.000. Ada lagi? Oh, masih ada. Beban pencucian peralatan di debit sebesar 3 juta. Di debit sebesar 3 juta. Akumulasi penyusunan peralatan di kredit sebesar 3 juta. Lalu utang sewa di kredit sebesar 100.000. Lalu apa lagi ya? Ini masih ada. Oh, utang gaji ya, utang gaji belum. Utang gaji. Lupa aku ini kasih nama, makanya kelewatan. Utang gaji 2.500.000 di kredit. Kita cari di worksheet-nya utang gaji di kredit sebesar 2.500.000. Oke. Makanya udah semua kayaknya. Kita coba jumlah ya. Coba jumlah. Apakah sama? Ternyata masih belum sama. Apa yang terjadi? Sepertinya belum semuanya masuk ya. Kurang 5 juta. 5 juta dari mana 5 juta? 5 juta. Dari perlengkapan. Dari perlengkapan. Nah, perlengkapan. Lupa aku nggak ini ya, nggak kasih referensinya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya. Ini penting banget kalau nulis di bagian referensi ini biar lebih mudah aja sih. Biar gak kelewat-kelewat. 5 juta di kredit ya. Perlengkapan 5 juta. Nah, udah sama ya? Ya. Udah sama. Balance. Nah, lalu setelah bikin penyesuaian, neraca saldo itu disesuaikan gitu. Nah, caranya ya tinggal dijumlah atau dikurangi saja dengan jurnal penyesuaiannya. Nah, ini kan debit dengan kredit berarti dikurangi. Debitnya 2 juta. Peralatannya sama 30 juta, lalu utang usahanya di kredit sama ya. Jadi yang berubah ini debit berarti bertambah di sini. Beban listrik dan telepon. Lalu beban gaji setelah disesuaikan bertambah sebesar 2.500.000. Lalu beban perlengkapan, lalu jumlah penyesuaian juga di sini ada piutang bunga. Oke, copy aja langsung. Nah, kita coba jumlah. Apakah balance? Nah, balance. Neraca saldo disesuaikan.
Nah, setelah disesuaikan ya, kita coba kita baru bisa buat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kan meliputi laba rugi, neraca, lalu ada laporan perubahan modal, laporan arus kas. Kita coba buat laba rugi dan neraca. Nah, untuk akun-akun yang muncul di laba rugi ini, itu kan meliputi akun nominal. Akun nominal itu berupa pendapatan dan beban. Ya, jadi kita lihat saja di sini mana yang masuk akun pendapatan, mana yang masuk akun beban. Yang jelaskan pendapatan ya, pendapatan jasa ya. Di sini harus masuk ke laba rugi. Pendapatan jasanya ini jadi berapa sekarang? 25 juta. Di kredit. Kita pindahkan saja. Pindahkan ke sini. Lalu pendapatan apa lagi selain ini? Mana lagi pendapatan? Oh, pendapatan bunga. Di kredit. Nah, kita pindahkan di sini. Udah ya, nggak ada lagi ya. Lalu kita catat beban. Kita cari di sini bebannya apa saja. Ada beban sewa, iklan, listrik telepon, gaji, perlengkapan, bunga, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, ya kita pindahkan saja. Dari neraca saldo disesuaikan. Oke. Oh, sorry, bukan gitu cara. 200. Ya, sampai sini. Oke. Lalu 750.000. Oh ya, ini sama juga. Lalu pendapatan beban penyusunan peralatan ini masuk beban juga ya. Di debit. Ada lagi? Ini enggak. Kita coba jumlah ya. Apakah sama? Oh, masih belum ya. Berarti masih ada yang kurang. Oh, enggak. Oh, enggak. Kalau untuk laba rugi ada ya. Kalau untuk laba rugi itu tidak harus sama tarik kiri sama kanan, karena laba rugi itu kan dia kan fungsinya itu kan untuk mengetahui apakah apakah perusahaan itu apakah laba atau rugi begitu. Jadi tidak harus sama debit dan kredit begitu. Oke, Kak. Nah, ini kita coba lihat ya, di kredit itu lebih besar daripada di debit. Di debit ya. Oh, sorry, ini apa ini? Piutang bunga. Sorry, ini piutang bunga tidak masuk sini ya. Piutang bunga itu harusnya itu masuk akun real. Jadi bukan akun nominal, tapi akun real. Jadi nanti masuk ke neraca. Ini saya hapus saja. Jadi yang masuk di laba rugi itu hanya akun nominal saja, seperti pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan beban-beban di sini. Beban-beban. Kita kumpulkan, kita jumlah pendapatan jasanya berapa, sebesar sekian, lalu bebannya totalnya sebesar ini. Ya. Lalu harus sama ya. Harus sama karena kreditnya ini lebih besar daripada debit. Ya, maka di sini ada selisih nih. Ada selisih sebesar 7.550.000. Karena kreditnya lebih besar daripada debit, maka untung perusahaan atau laba ya, perusahaan ini laba sebesar sekian, itu 550.000. Ini kita jumlah saja untuk cross check. Ya sama ya, sini sama, berarti udah betul. Dan labanya itu sekian laba, 7.550.000. Beda kalau misalnya debitnya lebih besar daripada kredit, berarti nanti rugi. Jadi jumlah ini 7 juta sekian ini pindah ke sini. Pindah ke sini, rugi. Namun ini untung karena kredit lebih besar daripada debit.
Seperti itu. Laba rugi udah selesai, lalu neraca. Nah, neraca ini yang muncul di neraca adalah akun-akun real, ya, akun-akun real. Kalau kayak kemarin kan kita kan belajar persamaan dasar akuntansi seperti apa namanya, aktiva plus kewajiban sama dengan aset, ya. Nah, jadi di bagian debit ini adalah aktiva, lalu di bagian kredit adalah kebalik. Di bagian aktiva sama dengan modal plus kewajiban. Di sebelah kiri adalah kita catat sebagai aktiva, lalu di sebelah kredit, di bagian kredit ini adalah kewajiban dan modal. Nah, kita cari di sini aktivanya itu apa aja atau hartanya itu apa aja. Harta itu kan ada harta lancar dan tidak lancar. Harta lancar seperti kas, piutang usaha. Nah, perlengkapan ini termasuk harta tidak lancar dan peralatan. Nah, kita tinggal pindahkan saja ya di sini untuk akun-akunnya. Jadi akun-akun yang tidak masuk di laba rugi, ya. Tadi kan kita kan sudah masukkan beberapa akun di laba rugi. Yang tidak ada di laba rugi, kita langsung saja pindahkan ke sini. Sorry. Yang kita copy di ini ya, di sini ya, bukan di sini ya. Tadi aku salah sini. Tapi kita pindah copy-nya itu di sini ya, di yang neraca saldo yang telah disesuaikan. Kita copy. Ini lalu utang usaha dan modal. Nah, kita ambil saja. Kita pindahkan saja langsung dari neraca saldo setelah disesuaikan. Oke. Lalu apa lagi yang belum masuk? Ini ya, akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, dan utang sewa. Nah, ini kan belum masuk di laba rugi, berarti masuknya di neraca. Oke. Nah, apakah sudah semua? Oh, piutang bunga ini belum masuk ya. 750.000 di debit. Ini aku hapus saja. Kita coba jumlahkan apakah balance. Hasilnya belum balance ya, berarti masih ada yang salah, berarti masih ada yang belum dicatat berarti. Oh, sorry. Ini berarti masuk sini berarti. Yang di sini untuk labanya ini masuk di bagian kredit ya. Sorry. Berarti untuk laba, ini kan ada laba. Nah, nanti untuk laba ini dicatatnya itu bersama ini kan akan berpengaruh di akun modal ya. Di neraca itu nanti untuk laba kan sini ada laba 7.550.000 ini nanti akan dicatat di sisi kredit di bagian neraca. Secara langsung akan mempengaruhi akun modal. Berarti di sini kita tambahkan sesuai di sininya sesuai di kredit biar nanti akan sama untuk nilainya. Rasanya akan sama kiri sama kanan ya. Nah, ini oke. Sudah balance ya untuk di bagian neraca. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Apakah belum ada Kak, masih ada bisa ya? kayak Masih bisa dipahami, Kak. ngikutin gitu. Masih Kalau bisa ya? misalnya nantinya ada videonya Kakak tuh pasti langsung oh iya ini kan kemarin kayak gini gitu. Ya,
Kasih. Ya. Sip, 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 sip. Ini untuk worksheet ya, alhamdulillah masih bisa mengikuti ya. Lalu setelah bikin worksheet, kita bikin laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya saya udah coba untuk isi ya di sini. Misalnya laporan laba rugi. Jadi summary-nya cukup dipindahkan saja di sini laporan laba rugi dari sini ya. Misalnya ada pendapatan jasa 2.550.000, 25 juta. Lalu pendapatan bunga 750.000 di jumlah. Lalu bebannya ya, ini beban semua kopi di sini ya dipindahkan di sini lalu dikurangi jadi ada laba sebesar 7.550.000. Sama ya berarti ya sini ya ada laba sebesar sekian. Kemudian laporan perubahan modal ya. Tadi kan aku kan jelasin kalau ini ya jumlah laba di sini akan berpengaruh pada modal atau pada ekuitas gitu. Jadi untuk laporan perubahan modalnya kita catat modal awalnya sebesar 90 juta ya, ini 90 juta ditambah dengan laba periode tersebut sebesar ini 7.550.000. Jadi laporan modal akhirnya adalah sebesar sekian ya 97.550.000. Lalu neracanya kita pindahkan saja ya dari sini sisi debit, lalu sisi adalah sebagai aktiva, lalu sisi kredit adalah sebagai pasiva. Aktiva ini adalah harta lancar, tidak lancar. Pasiva itu adalah liabilitas atau utang usaha ya. Ada utang usaha, ada utang gaji, ada utang sewa, dan ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Nah, modal ini yang catat sini adalah modal akhir. Kita lihat di sini yang terdiri dari modal awal dan laba. Ya, jadi di sini udah angka ini udah termasuk dengan laba ya, dengan laba di periode itu di jumlah sebesar sekian balance seperti itu. Ya, oke cukup sampai di sini ya. Nah, mungkin besok kita lanjut ke apa ya? Jurnal penutup mungkin ya, tapi sedikit sih itu sih. Mungkin untuk pertemuan berikutnya latihan soal saja ya mungkin ya. Antara latihan soal atau soal boleh. atau dagang lah ya. Kalau ini kan aku yang ngomong terus ya jadinya. Enggak Kak, misalnya gini kalau latihan sih. soal kita udah dikasih latihan soal, nanti kalau pertemuan berikutnya kita bahas lagi, benar nggak kita ininya gitu. Takutnya kan boleh ya. Misalnya Kakak kasih latihan soal begini, kadang juga kita juga kadang suka masih bingung juga pas ngerjainnya. Kalau misalnya nanti terus dibahas lagi kan kita jadi lebih paham gitu kan. Makasih. Gitu. Berarti kita bahas sama-sama aja ya kalau itu ya, kalau nextnya ya gitu ya. Iya Kak. Kita coba kerjain masing-masing terus kita bahas bareng-bareng mungkin ya untuk nextnya ya gitu. Iya. Tapi nggak apa juga sih, coba aku pengen jelasin ini juga sih, aku jelasin sampai selesai. Kalau kemarin kan cuma sepotong-sepotong nih, kalau ini kan udah lega lah, udah sampai ya lumayan dekat di akhir begitu. Ada yang mau tanyain? Kalau ya oke. Masih ada waktu berapa ini? Masih ada waktu 5 menit lah. Atau ada yang mau cerita kali? Mungkin lagi apa hari ini lagi ada apa gitu? Mau curhat mungkin hari ini? Ya udahlah ya. Gimana? Kak, kalau boleh tahu Kak, Anggara itu lulusan apa ya Kak? Universitas sama jurusan apa gitu? Apa kerja di bidang akuntansi juga? Aku D3-nya di STAN. Di STAN Bintaro. Lalu lanjut S1 di Perbanas Akuntansi.
akuntansi perbanas S1. Nah, sekarang aku kerjanya di DJP, Dirjen Pajak. Dirjen Pajak sekarang. Nah, baru gabung GPAB ya ini baru semester ini begitu. Sekalian, Soalnya kenapa? kakak juga kayak udah menguasai banget gitu akuntansi. Maksudnya pas ngejelasin itu kita juga bisa langsung paham. Wah, makasih loh, Dek. Sebenarnya ini aja sih, sebenarnya sama-sama belajar aja gitu kan. Jadi gini, aku kan terakhir akuntansi udah lama, aku lulus S1 Perbanas tahun 2016 gitu. Jadi sekarang udah 5 tahun gitu kan. 5 tahun udah lupa banget sebenarnya gitu. Makanya ketika aku jelasin itu sebenarnya sama-sama belajar gitu. Aku mencoba untuk mengingat, mencoba buat sharing gitu. Ya, jadi ya sama-sama belajar lah, sinilah sharing, sama-sama sharing aja begitu. Oke, ya udahlah, kita akhiri aja ya. Oke, Kak. Sampai sini aja ya. Iya, Kak. Nanti mungkin semoga bisa bertemu lagi dan sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan ya semua ya. Iya. Amin, kakak juga. Ya, terima Amin, kasih Kakak juga. ya. Oke. Terima kasih ya udah join kelas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Terima kasih Selamat banyak. sore, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.